Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, solih dan solihah. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Pak Guru harap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhi dari berbagai macam bahaya suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana? Apakah Ananda sudah siap melaksanakan pembelajaran pada hari ini? Semoga Ananda sudah mandi, sudah sarapan, sudah melaksanakan sholat duha, dan juga sudah merojaah. Oke, tanam ubi, tanam serai, ditanamnya di waktu pagi. Siapkan HP penuh baterai, waktu belajar sebentar lagi. Pohon jati tumbuh berjajar, dari hilir hingga ke hulu. Sebelum kita mulai belajar, yuk mari berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang materi kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria alaihi salam adalah pemuka Baitul Maqdis dan juga merupakan anak keturunan dari Nabi Sulaiman alaihi salam bin Daud alaihi salam. Beliau yang merawat Maryam ibunda Nabi Isa alaihi salam yang masih keponakannya. Maryam binti Imran bin Matan juga masih merupakan anak keturunan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ibunda Maryam bernama Hannah memiliki saudara perempuan bernama Lisa. Lisa inilah yang menjadi istri Nabi Zakaria alaihissalam yang merupakan bibi dari Maryam. Nabi Zakaria alaihissalam mendapat cobaan dengan belum diberikannya keturunan yang akan mewarisinya. Padahal sudah lanjut usia, rambutnya pun sudah putih semua, badannya sudah tidak mempunyai kekuatan lagi. Nabi Zakaria alaihissalam tidak henti-hentinya berdoa kepada Rabb-Nya. Beliau berdoa dengan suara lembut dan lirih. Akhirnya, beliau dikaruniai anak laki-laki bernama Yahya yang akan meneruskan perjuangan Nabi Zakaria alaihi salam. Pada pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan materi, yaitu materi KD 3.8, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Yahya alaihi salam. Tujuannya, Ananda mampu memahami kisah keteladanan Nabi Yahya alaihi salam. Oke, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Kelahiran Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya alaihi salam adalah putra dari Nabi Zakaria alaihi salam. Kehadiran Nabi Yahya alaihi salam membuat senang Nabi Zakaria alaihi salam dan istrinya. Kelak, Nabi Yahya alaihi salam menjadi pengganti dan pewaris Nabi Zakaria alaihi salam dan juga melanjutkan dakwah Nabi Zakaria alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dan memberikan kabar gembira akan anugerah yang diterima oleh Nabi Zakaria alaihi salam, yaitu lahirnya seorang putra yang kelak mewarisi beliau. Tidak hanya dalam masalah harta, namun juga akan mewarisi ilmu dan kenabian Nabi Zakaria alaihi salam. Anak-anak sudah tahu belum apa kabar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Zakaria alaihissalam mengenai Nabi Yahya alaihissalam? Nah, jadi kabar mengenai Nabi Yahya alaihissalam adalah sebagai seorang anak istimewa yang akan Nabi Zakaria alaihissalam dapatkan, yang sebelumnya belum pernah diciptakan orang yang serupa dengan Nabi Zakaria alaihissalam. Nah, kemudian keteladanan Nabi Yahya alaihissalam. Anak-anak sudah tahu belum keteladanan dari Nabi Yahya alaihissalam? Jadi, sejak kecil Nabi Yahya alaihissalam sangat teguh dan kuat dalam memegang hukum Allah Subhanahu wa taala.
Di samping itu, Nabi Yahya alaihissalam juga sangat penyabar. Pada suatu ketika, ada seorang raja datang ke tempat kediaman Nabi Yahya alaihissalam yang ingin menanyakan suatu perkara, yaitu perkara yang tidak boleh dijalani oleh syariah pada waktu itu. Jadi, banyak orang-orang yang condong dengan keputusan Nabi Yahya alaihissalam. Dengan gigih dan sabar, Nabi Yahya alaihissalam tetap menjalankan tugasnya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yahya alaihissalam juga merupakan seorang yang ramah terhadap siapapun, baik kepada teman sebayanya, teman yang lebih tua, dan bahkan teman yang lebih kecil dari umurnya. Nabi Yahya alaihissalam juga tidak pernah menyombongkan diri, tekun berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan patuh kepada orang tuanya. Setelah Nabi Yahya alaihissalam usianya sudah mencapai dewasa, diangkatlah beliau menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan Nabi Yahya alaihissalam yang berbunyi, "Hai Yahya, ambillah Taurat itu, kemudian sampaikan kepada orang-orang Bani Israel yang sudah menyimpang dari ajaranku yang ada pada kitab Taurat itu. Demikianlah isi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang salih." Nah anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kita juga hendaklah kita memiliki keteladanan seperti Nabi Yahya alaihissalam. Keteladanan tersebut seperti hormat dan patuh kepada kedua orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Hal tersebut dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Kesimpulannya, Nabi Yahya alaihissalam adalah seorang anak yang akan Nabi Zakaria alaihissalam dapatkan. Sejak kecil, Nabi Yahya alaihissalam sudah diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beliau sangat teguh dan kuat dalam memegang hukum Allah Subhanahu wa taala, penyabar, ramah, tekun beribadah dan patuh pada kedua orang tua. Kemudian Nabi Yahya alaihissalam diutus untuk kaum Bani Israel. Beliau dilahirkan 3 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam. Nah, itulah dia materi kita pada pertemuan hari ini. Semoga Anda dapat memahami kisah tersebut. Untuk tugasnya, Anda perhatikan soal berikut ini. Oke, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.